Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, nyanyi dulu ya. Biar terlihat agak segar suasananya. Oke. Selamat pagi murid-murid semua. Pagi. Selamat pagi murid-murid semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabarnya hari ini semua? Baik, sehat, ceria, luar biasa. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu ya. Oke. Anak-anak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, kita seharusnya berdoa dulu ya. Mungkin dari sini ada di antara kalian yang mau memimpin doa. Silahkan, siapa? Atau mau ketua kelas aja? Ketua kelas. Oke, ketua kelas. Silahkan pimpin dulu doa supaya pembelajarannya berjalan dengan lancar dan aman. Silahkan. Semuanya siap-siap ya. Siap. Sebelum belajar, maka baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang doa kalian sampaikan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, sebelumnya Bapak mau cek dulu ya kehadirannya. Coba. Mungkin bisa dilirik dari samping ke sampingnya. Takutnya ada teman-temannya yang enggak hadir. Siapa yang enggak hadir? Ada siapa? Muhammad Sultan. Muhammad Sultan. Siapa lagi? Dina Apriani. Oke, siapa lagi? Rizky Muhammad Fahri. Oke, siapa lagi? Ada lagi? Muhammad Andi. Oke, kenapa itu? Sakit. Oh, innalillahi. Ayo, ya udah kita doakan ya, mudah-mudahan mereka yang sedang sakit Allah sembuhkan kembali. Amin. Amin. Dan kita juga yang sedang sehat terus sehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, di pertemuan ini ya, biar rasa nasionalismenya kalian terus mengingat ya, atau rasa patriotisnya dijaga. Kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia. Takutnya, oke. Ada di antara kalian siapa yang mau menjadi dirigennya? Ke depan. Ayo, boleh ke depan. Siapa namanya? Oke, boleh ke depan. Nah, untuk anak-anak yang lainnya silakan berdiri dulu. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana Oke, terima kasih ya untuk Nanda ya yang sudah mau menyiapkan. Kita atur lagi ya, ingat lagi kesepakatan kelas yang pernah kita sampaikan. Kesepakatan kelas yang pernah kita sepakati. Yang pertama apa? Yang pertama tidak ngobrol saat belajar. Apalagi? Tidak bermain HP. Tidak bermain HP tanpa terkecuali kalau guru yang menyuruh. Ada lagi? Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Oke, tidak boleh makan saat jam pelajaran. Ya, mudah-mudahan kesepakatan kelas itu tetap terjaga dari awal sampai akhir. Ya. Selanjutnya, Bapak meminta silahkan. Ya. Selanjutnya, Bapak meminta silahkan sekaligus Bapak ingin mengetahui bagaimana perasaan dan apa yang sedang kamu rasakan sekarang. Boleh kalian tutup mata terlebih dahulu bareng-bareng. Ya, silakan, tidak ada
yang membuka mata. Oke, ikuti langkah yang Bapak sampaikan. 1, 2, 3, tarik napas. Dan 1 kali lagi, tarik napas lagi, keluarkan secara perlahan. Jangan dulu dibuka matanya, ya. Oke, coba kalian bayangkan, ya. Bayangkan bagaimana orang tua kalian sebelum kalian akan berangkat ke sekolah. Ya, mungkin pada dasarnya mereka semua ingin kalian menjadi orang-orang yang begitu sukses. Ya, orang yang sukses dunia dan akhirat. Ya. Oke, boleh silahkan kalian buka mata lagi. Oke, Bapak tanya bagaimana perasaannya, Azka? Lega. Lega. Oke. Bagaimana perasaannya, Randika? Menurut Randika? Gilang. Oh, Gilang, menurut Gilang bagaimana perasaannya? Lega. Oke. Oh, Gilang, menurut Gilang bagaimana perasaannya? Lega. Oke, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan rasa suasana leganya itu tetap terjaga. Nah, langkah selanjutnya, ayo. Ya, ayo. Langkah selanjutnya kita lakukan ice breaking terlebih dahulu biar kalian tetap fokus. Ya, silakan semuanya berdiri dulu. Ayo. Berdiri dulu. Coba. Berdiri dulu. Coba pegang barang berharga yang kalian miliki. Pegang pakai tangan kiri. Ya, tangan kanannya disiapkan. Oke. Ikuti petunjuk Bapak. Jika Bapak mengatakan tangan, maka tangan kalian yang memegang benda berharga. Pegang. Paham? Jika Bapak mengatakan kamu, maka lutut yang kalian pegang. Tapi jika Bapak mengatakan tangkap, maka barang berharga milik temannya ditangkap. Jika temannya tertangkap, otomatis dia yang kalah. Siap? Oke, konsentrasi. Oke, tangan. Tangguh. 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 Tangkap. Oke, bagaimana? Ada yang tangan. 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 Tangguh. Tangguh. Tangan. Tangguh. Tangguh. Sebelumnya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu ya terhadap kalian semua. Apakah ada yang masih ingat materi yang sebelumnya yang pernah kita pelajari di minggu yang lalu? Oke, Azka. Pengertian cerita fantasi. Oke, pengertian cerita fantasi. Oke, siapa? Ciri-ciri fantasi. Ciri-ciri fantasi. Ada yang tahu nggak pengertian cerita fantasi itu apa? Oke, Pania apa? Cerita fantasi adalah cerita yang bersifat hayalan atau imajinasi seorang penulis. Oke, kalau ciri-ciri fantasi yang pertama apa? Masih ingat nggak? Oke, memiliki tokoh yang unik. Apalagi? Memiliki keajaiban. Memiliki keajaiban. Misteriusan. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi? Ada lagi nggak? Apa? Oke, bersifat fiksi atau di dunia hayalan. Oke, nah kita sangkut pautkan ya. Insya Allah anak-anakku bisa kalian lihat ya. Perhatikan baik-baik di PowerPoint yang Bapak sediakan. Oke, capaian pembelajaran bisa kalian lihat bersama-sama. Di sini peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan. Ya, oke, ya. Insya Allah tujuan pembelajarannya setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menemukan unsur intrinsik cerita fantasi dari teks audiovisual ataupun media. Materi sekarang kita akan belajar tentang unsur yang ada di dalam cerita fantasi. Ya. Oke, perhatikan. Jenis-jenis unsur cerita fantasi itu terbagi menjadi dua tokoh. Tokoh itu apa? Seseorang yang ada dalam cerita. Oke, seseorang yang ada di dalam cerita atau pelaku. Boleh juga pemeran.
Kalau penokohan? Sifat. Oke, sifat yang dimiliki si pemeran atau si tokoh itu jahat. Ada juga yang tambahannya baik, ya. Jadi. Ya. Yang kedua ada juga buku paket kurikulum merdeka yang terbarunya. Buka halaman 49. Tentang kalian baca terlebih dahulu. Bapak kasih waktu 3 menit lah. 3 menit. Coba menurut kalian tema yang terdapat di dalam cerita fantasi bola-bola waktu itu menceritakan tentang apa? Seorang anak laki-laki yang ingin tampil keren di sekolahnya. Oke, bukti kalimatnya di mana? Oke, selanjutnya. Kalau tokohnya siapa aja? Coba. Oke, siapa? Tokohnya Ipan. Tokoh Ipan antagonis terharu ya. Terharu. Kenapa? Sedih. Karena sedih. Melihat apa? Melihat ayahnya meninggal dan dunia dan ibunya sakit. Itu ya latar suasananya. Pan. Ada yang tanyakan? Teks ya. Coba perhatikan. Siapa di sini yang suka membaca? Siapa yang suka membaca? Siapa yang suka membaca atau yang suka mendengarkan audio visual? Oke, membaca. Oke. Bapak memiliki beberapa atau LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Ya, di mana kalian harus mengerjakan secara berkelompok. Kemudian ntar kalian akan mempresentasikannya di depan. Ya. Oke, sekarang Bapak tanya. Ini ada beberapa macam ya media yang bisa digunakan. Oke, Bapak tanya terlebih dahulu. Kelompoknya mau kelompok yang seperti dulu atau yang sudah-sudah atau mau bikin lagi? Sudah-sudah. Sudah-sudah aja. Oke. Oke, kalau sudah-sudah berarti berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Silahkan. Sudah? Sudah. Oh, udah. Oke, nggak apa-apa lah. Gaya sudah. Ya, oke. Kalau sudah, oke, perwakilan dari setiap kelompok ke depan. Boleh, silahkan memilih mau yang mana. Mau pilihannya mau bagan, mind mapping atau mau teks biasa. Untuk mengerjakan seperti bagan, otomatis kelompoknya mengerjakan mapping ya. Oke, boleh nggak apa-apa lah. Silahkan kerjakan sesuai dengan minat dan bakat kalian. Kerjaan boleh tanyakan ke Bapak. Bapak ada nama kelompoknya, nama kelompok pakai angka atau Nama bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman dengarkan ya. Takutnya ada yang bisa atau yang mau menanggapi, boleh silahkan ya. Bro, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok Bunga Matahari akan mempresentasikan hasil lembaran yang kami kerjakan tadi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya bernama Jack dan pohon kacang ajaib yang ada unsur intrinsik. Yang pertama itu adalah tema. Temanya adalah seorang anak laki-laki yang miskin dan serakah. Bukti kalimatnya, di sebuah desa hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Jack yang hidup bersama ibunya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok Azka dan kawan-kawan. Yang pertama adalah tema menceritakan tentang anak laki-laki yang hidup bersama ibunya. Bukti kalimatnya, tokoh protagonisnya adalah Jack dan antagonisnya adalah raksasa. Bukti kalimatnya yang menunjukkan amanatnya jangan suka mencuri. Bukti kalimatnya Jack mencuri emas-emas itu. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain takutnya, silahkan. Sudah menyampaikan paparannya. Oke, nah anak-anakku sekalian, ya, yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Oke, bisa ditarik kesimpulan nggak? Bahwasanya pada materi sekarang kita sudah belajar tentang unsur intrinsik. Yang pertama, bareng-bareng ada yang disebut dengan tema. Yang kedua, tokoh atau penokohan. 3, latar. Terus, Alur. terus, Amanah. terus. Oke, udah. Ya, itu merupakan ke-6 unsur intrinsik yang ada di dalam cerita fantasi. Ya. Oke, sebelumnya supaya lebih kalian memahami ya, silahkan kerjakan. Di sini ada lembaran. Sama teman-temannya. Evaluasi ya hasil dari pembelajaran kalian. Oke, boleh. Bagikan, kerjakan. Oke, udah. Silakan. Udah? Oke, pinter. Yuk. Siapa lagi yang udah? Silahkan. Menyimpulkan cerita yang tadi. Boleh. Boleh menyimpulkan cerita yang tadi, boleh juga menyimpulkan hasil pembelajaran yang tadi. Silahkan. Saya akan menyimpulkan cerita yang tadi dibahas, yaitu Jack dan pohon kacang ajaibnya. Kita belajar bahwa kita tidak boleh mencuri atau dan tidak boleh serakah. Apalagi selain dari tidak boleh mencuri dan tidak juga boleh serakah. Boleh dibantu, apalagi? Dan lebih baik kita bekerja keras daripada kita mencuri. Oke, lebih baik kita bekerja daripada mencuri. Apalagi? Oke, ada lagi nggak? Takutnya ada yang mau menambahkan, silakan. Selain dari apa yang dipaparkan sama Azka, selain dari jangan serakah, jangan mencuri, apalagi? Yo, ada lagi nggak? Nggak ada? Hah? Udah? Udah? Oke, nggak apa-apa. Berarti ditarik kesimpulannya yang tadi kata Azka bahwasanya yang pertama, kesimpulannya kita tidak boleh mencuri atau serakah. Bapak tambahkan lagi, kita tidak boleh, bukan tidak boleh, kita harus membantu sesama manusia. Ya, tadi ada di dalam cerita siapa? Si siapa? Si Jack, yang si istri dari raksasa membagi makanan. Ya, meskipun dia orang jahat, tapi dia ternyata memiliki sifat yang baik. Ya, oke. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada,
Silahkan. Coba di sini. Takutnya ada yang masih ingat. Tadi barusan Bapak? Oh ini belum ya, belum pembahasan ya sebenarnya. Cuman nggak apa-apa lah. Orientasi, oke. Orientasi di sini biasanya berhubungan dengan pengenalan tokoh. Kita kaitkan ya dengan pelajaran yang akan dibahas selanjutnya. Orientasi apa? Boleh dipimpin doa sama sama KM aja ya. Silakan. Boleh pimpin doa, tutup. Oke, siap-siap. Siap. Pulang baiknya kita berdoa di dalam hati mulai. Astagfirullah. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya di pembelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat. Oke, terima kasih semuanya. Tasnya jangan lupa dibawa. Ya, terima kasih ya.